Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak semua. Kita hari ini membahas tentang lanjutan dari materi minggu lalu, yaitu tentang penjumlahan vektor. Tapi di video ini kita cuma hanya membahas tentang penjumlahan vektor metode grafis ya, atau metode geometri, atau bahasa lainnya metode menggambar lah. Gampang nih ya animasi, karena di sini kita belum membahas tentang perhitungan-perhitungan yang matematik ya. Jadi di sini hanya menggambar. Oke? Ini dasar yang paling penting kalian harus pahami dulu sebelum kita masuk ke penjumlahan metode analitik yang lebih complicated lagi ya. Nah, untuk metode grafis atau metode geometri ini setidaknya ada tiga metode yang akan kita pelajari pula. Yang pertama nanti kita akan bahas tentang metode, namanya itu adalah metode segitiga. Oke, dari namanya saja kita tahu bahwa nanti dalam penjumlahannya kita akan membuat sebuah segitiga. Terus yang kedua adalah metode jajar genjang. Nah, metode jajar genjang. Terus yang terakhir, prinsipnya sebenarnya mirip seperti metode segitiga, tapi biasanya digunakan untuk lebih dari penjumlahan dari 3 vektor ya. Kita sebut itu dengan nama metode polygon. Ya, namanya poly berarti banyak ya. Polygon, banyak garis. Sip. Nah, tapi sebelum kita masuk ke metode segitiga, jajar genjang, poligon, Bapak ingatkan dulu sedikit tentang dasar-dasar materi yang sudah kita pelajari minggu lalu. Kalian bisa coba tonton lagi videonya ini ya. Bahwa vektor itu adalah besaran yang memiliki arah dan nilai ya. Biasanya diwakili oleh tanda panah. Nah, misalkan kita anggap saja ini kita punya vektor A. Nah, kita harus sepakati dulu bahwa vektor A ini memiliki beberapa bagian ya. Nah, bagian tempat kita memulai vektor itu biasanya kita kenal dengan istilah namanya ya, kita bisa sebut daerah titik pangkal atau titik awal atau titik asal dan lain-lain. Intinya itu titik memulainya lah ya vektor itu. Terus bagian yang kepalanya yang ada panah ini ya kita sebut sebagai bagian kepala ya, atau ujung atau ujung. Pokoknya itu titik endingnya lah ya. Ini titik awal, ini titik ending. Sip, itu dulu yang kita harus sepakati. Nah, kalau udah, kita lanjut ke metode segitiga. Oke. Nah, ini metode segitiga. Metode segitiga itu misalkan katanya gini ya. Misalkan kita punya dua buah vektor. Ini vektor A, vektor B. Ketika dijumlahkan nanti membentuk sebuah segitiga. Bagaimana caranya? Katanya gini, jika terdapat dua vektor yaitu A dan B, maka penjumlahan atau resultan dari A dan B adalah vektor A tambah B, atau jadinya vektor baru ya, kita sebut sebagai vektor C. Nah, dengan metode segitiga, vektor C didapat dengan cara menghubungkan titik pangkal vektor A dan titik ujung vektor B. Maksudnya gimana? Gampang ini ya. Nih, kita ambil contoh yang ini aja. Misalkan kita punya dua buah vektor ya, yaitu vektor A dan vektor B, arahnya seperti ini. Kita jumlahkan A tambah B, bagaimana jadinya? Nah, gampang. Tinggal kita mulai dari vektor A, kan karena tadi ditanyanya adalah A tambah B. Jadi, kita awali dari menggambar vektor A sesuai dengan soal. Nah, vektor A arahnya diagonal ke kanan atas. Nah, ini titik pangkalnya kan? Ini tadi titik pangkal vektor A. Nah, tinggal kalian lanjutkan. Ini kan ada vektor B, arahnya ke kanan. Ya udah, ini vektor A tadi ya. Tinggal kita lanjutkan dengan vektor B yang arahnya ke kanan. Nih, vektor B. Lanjutkannya dari kepala dari vektor A, oke? Nah, yang mana A tambah B? Wah, ini mudah ya. Yang A tambah B itu tinggal kalian tarik garis ya dari titik pangkal ke titik kepala dari vektor B. Nah, inilah dia vektor baru yang merupakan hasil penjumlahan vektor A ditambah vektor B ya. A tambah B ya, katakanlah ini vektor C-nya. Sip. Ya, ini adalah penjumlahan A tambah B. Jadi gambarnya seperti itu. Nah, ini kan A tambah B. Bagaimana kalau B tambah A? Gimana gambarnya ya? Nah, sekarang kita coba untuk gambar B tambah A dengan soal yang sama ya, masih soal yang ini. Sama caranya, kalian gambar mulai dari vektor B dulu ya, karena kan ini B tambah A. Jadi kita gambarkan vektor B. Vektor B itu
Oke, arahnya ke kanan. Kita mulai dari titik pangkalnya dulu ya. Kita gambarkan dulu titik pangkalnya. Terserah dari mana gambarnya, yang jelas sesuaikan dengan soal. Nah, ini vektor B. Maaf ya, ini agak bergelombang. Kalian gambar di kertas grafik ya, yang kotak-kotak itu biar lebih rapi. Nah, ini vektor B arahnya ke kanan ditambah dengan vektor A. Vektor A itu miring diagonal ke kanan atas. Nah, ya. Ini vektor A. Jadi ini ujungnya ya, ujung dari vektor A. Penjumlahan dari A tambah B itu adalah tinggal menghubungkan bagian pangkal dari vektor B ke ujung vektor A. Ini adalah B tambah A. Gimana? Sama nggak gambarnya? Gambar antara vektor A tambah B dengan B tambah A. Kalau dilihat sekilas beda ya. Yang satu dia kayak gini bentuknya, yang satu lagi bentuknya kayak gini. Tetapi jangan lihat bentuknya, tapi lihat arah hasil garis penjumlahannya yang warna merah. Ini hasilnya A tambah B itu adalah diagonal ke kanan bagian atas ya. Sementara B tambah A sama kan, diagonal miring ke kanan atas juga. Jadi mau A tambah B atau mau B tambah A itu sama. Jadi dari sini kita dapat satu prinsip, namanya vektor itu berlaku prinsip komutatif ya. Kalau di matematika namanya komutatif ya. Intinya dari sini kita tahu bahwa A tambah B, kalau vektor A tambah vektor B itu mau dibolak-balik sama aja ya. Jadi A tambah B itu sama dengan vektor B tambah vektor A ya. Jadi berlaku sifat komutatif. Ini metode segitiga. Oke, easy, mudah. Jadi intinya membuat sebuah segitiga dari dua buah vektor yang disediakan. Oke, kita lanjut ke metode jajar genjang. Ini metode yang kedua. Kalau tadi metode segitiga membuat sebuah segitiga, ya udah metode jajar genjang berarti kita membuat sebuah jajar genjang, ya kan? Jajar genjang bentuknya gimana? Nah, yang kayak gini ya. Nah, itu metode ini bentuk dari sebuah jajar genjang. Nah, kita coba lihat, sama soalnya masih A tambah B. Harusnya kan kalau soalnya sama, walaupun caranya berbeda, hasilnya harus sama. Jadi fisika tuh begitu ya, walaupun banyak cara penyelesaian, terserah kalian mau pakai yang mana, hasilnya harus sama. Oke? Banyak jalan menuju Roma katanya. Sip, kita lanjut dulu. Nah, kalau metode jajar genjang ini, caranya gimana? Katanya di sini ya. Dengan metode jajar genjang, vektor A tambah B ditentukan dengan memindahkan vektor B tanpa mengubah arah dan besarnya, sehingga titik pangkal vektor B berimpit dengan titik pangkal vektor A. Nah, ini ya, kata kuncinya ya. Titik pangkal dari vektor A itu harus kalian mulai dari titik yang sama dengan vektor B-nya. Kalau tadi kan kita mulai dari, kita bandingin dengan yang segitiga tadi. Segitiga tadi yang pangkal dari vektor A kan, terus ngelanjut ke vektor B-nya nih. Dari A titik pangkalnya tidak sama dengan vektor B. Kalau di sini harus sama, harus mulai dari titik yang sama. Jadi coba kita mulai gambarkan lagi. Caranya ya mudah. Pertama, kalian buat suatu titik pangkal ya, yang akan menjadi titik start kita. Ya, titik pangkal, atau kita singkat sajalah pangkalnya nih. Kemudian kita gambarkan sesuai soal. Ini adalah vektor A. Oke. Maka kita gambarkanlah vektor A di titik pangkal itu dengan tidak merubah soal ya. Nah, soalnya kan seperti ini, vektor A itu. Kemudian kita tuliskan juga vektor B. Ini vektor B sesuai dengan di titik pangkal yang sama ya. Jadi ini vektor B-nya di sini. Mulai dari titik pangkal yang sama dengan vektor A. Oke, nah udah ya. Ini vektor B. Yang mana A tambah B itu? A tambah B ini tinggal kita pindahkan vektor A-nya ini. Kita tarik garis putus-putus seolah-olah supaya dia membentuk sebuah jajar genjang. Ya, ini bayangan vektor A, ini bayangan vektor B. Maka hasil penjumlahan dari A tambah B itu tinggal ditarik garis dari pangkal ini ke ujung. Oke, ini adalah A tambah B. Lihat ya, persis hasilnya sama ya, yaitu miring diagonal ke kanan atas dengan metode metode segitiga ya. Nih, walaupun gambarnya beda tapi hasilnya kan harus sama. Gitu ya. Oke, itu dia dua metode yang sudah kita pelajari.
Kalau metode ada satu lagi tadi Bapak sebutkan metode poligon, itu sebenarnya lanjutan dari metode segitiga ya. Ini kan kalau dua buah vektornya, kalau 3 buah vektornya gimana ya? Jadi ada namanya metode ketiga, yaitu metode poligon. Ini tambahan aja ya. Misalkan kita punya vektor, anggaplah nih vektor A sini, terus ada vektor B ya, sesuai dengan soal. Kita tambah lagi, ada satu lagi vektor C. Misalkan nih vektor C. Nah ini kan ada 3 lebih dari 2, ya udah tinggal kita menggunakan metode poligon namanya. Dan ini mirip sekali caranya dengan metode segitiga, yaitu mulai dari suatu titik pangkal tertentu, kemudian kita gambarkan vektor A, ini sesuai dengan soal ya. Dan ini vektor B ya, kan dia ke kanan nih, maka lanjut ke kanan vektor B. Dan ada vektor C, yaitu ke atas, ya udah tinggal kita tarik garis ke atas. Ini vektor C. Maka yang mana A tambah B tambah C? Nah, A tambah B tambah C tinggal kita tarik suatu garis lurus dari titik pangkal ini ke ujung ya. Nah, ini plek. Maka itulah vektor penjumlahan dari A tambah B tambah C. Nah, udah kayak gitu doang ya. Sama mirip seperti metode segitiga. Pengurangan mah sama aja sebenarnya ya dengan penjumlahan. Cuma ingat prinsipnya yang sudah Bapak sampaikan di minggu lalu ya. Kalau kita punya sebuah vektor A ke kanan atas, maka vektor min A itu bentuknya sama, cuma panahnya kita ubah ya ke bawah. Ini vektor min A. Jadi kalau kita punya 2 buah vektor A di sini dan vektor B di situ, maka kalau A kurang B gimana? Ya udah tinggal vektor B-nya kita negatifkan. Ini kan vektor B ke atas. Maka kalau gitu vektor min B-nya gimana? Nah, ini kalau vektor B-nya ke atas, maka vektor min B-nya ke bawah ya. Jadi kalau gitu A kurang B gimana? Kita selesaikan aja pakai metode segitiga misalkan. Nah, ini pangkal. Kita mulai dari vektor A. Tuh, ini vektor A-nya. Dengan lanjutkan dengan min B. Ini min B. Tinggal kita tambahkan ke bawah ya. Ini min B. Maka ya udah ya. Hasil dari penjumlahannya tinggal kita tarik garis dari pangkal ke ujung ya. Nih, ini adalah A dari min B. A kurang B atau A plus min B, sama aja itu sebenarnya. Oke, nanti dibuktiin pakai metode jenjang, harusnya hasilnya sama. Sip. Untuk video kali ini cukup dulu. Minggu depan kita bahas tentang penjumlahan, atau di video berikutnya ya kita bahas tentang penjumlahan vektor tapi sudah menggunakan metode perhitungan atau namanya metode analitik. Sip. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.